Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aura Azharudia Syamsi dari kelas 12 IPS 1 MAN 2 Ciamis. Di sini saya akan menceritakan biografi dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Nama aslinya adalah Raden Maulana Magdum Ibrahim dengan nama panggilan Sunan Bonang. Ia lahir di Tuban pada tahun 1465 Masehi dengan orang tua Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 Masehi dan tumbuh dalam asuhan keluarga ningrat yang agamis. Pendidikan Islam diperoleh Raden Magdum Ibrahim pertama kali dari ayahnya sendiri di pesantren Ampel Denta. Sejak kecil, Sunan Ampel sudah mempersiapkan putranya itu sebagai penerus untuk mensyiarkan ajaran Islam di bumi Nusantara. Beranjak remaja, Raden Magdum Ibrahim pergi ke negeri Pasai Aceh untuk berguru kepada Syekh Maulana Ishaq, ayahanda Sunan Giri. Sejak kecil, sudah tampak kecerdasan dan keuletan Raden Magdum Ibrahim dalam menuntut ilmu. Selain dibimbing oleh Sunan Ampel dan Syekh Maulana Ishaq, Raden Magdum Ibrahim juga berguru kepada banyak ulama lainnya. Dakwah Sunan Bonang dimulai dari Kediri, Jawa Timur. Ia mendirikan langgar atau musola di tepi Sungai Brantas, tepatnya di Desa Singkau. Diceritakan, Sunan Bonang sempat mengislamkan Adipati Kediri, Arya Wiranatapada dan putrinya. Usai dari Kediri, Sunan Bonang bertolak ke Demak, Jawa Tengah. Oleh Raden Patah, pendiri sekaligus pemimpin pertama Kesultanan Demak, Sunan Bonang diminta untuk menjadi imam Masjid Demak. Terkait penamaan Sunan Bonang yang disematkan kepada Raden Magdum Ibrahim ada beberapa versi. Yang pertama adalah dari kisah bahwa ia adalah penemu gamelan jenis bonang dan berdakwah melalui bonang. Versi kedua adalah karena selama menjadi imam Masjid Demak, Raden Magdum Ibrahim tinggal di desa Bonang. Metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Bonang sama dengan Sunan Kalijaga, yakni menggunakan media kesenian seni sastra. Kemudian, pada tahun 1525, Sunan Bonang pun wafat di usia ke-60 tahun dan dimakamkan di Dukuh Kauman, Desa Kutorejo, Tuban. Kemudian ada Raden Kosim atau biasa dikenal dengan Syarifuddin dan nama panggilannya adalah Sunan Derajat. Ia lahir di Tuban pada tahun 1470 dengan orang tua Raden Rahmat dan Nyai Ageng Manila. Beliau merupakan putra bungsu Sunan Ampel dengan Nyi Ageng Manila. Sunan Derajat menuntut ilmu agama dari Sunan Ampel sendiri sebelum akhirnya beliau dikirim oleh sang ayah kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon. Menurut Babat Cirebon, Raden Kosim disebut dengan nama Mas Aimunat atau Pangeran Kaderajat. Setelah berguru dengan Sunan Gunung Jati, beliau menikahi putrinya bernama Dewi Sufiah dan menetap di Kaderajat, sehingga beliau disebut sebagai Pangeran Kaderajat atau Pangeran Derajat. Berbekal pengetahuan dari Sunan Ampel dan Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat kembali ke Ampel Denta. Namun, atas perintah dari sang ayah, Sunan Derajat menyebarkan dakwah keislamannya di pesisir barat Gresik. Dakwahnya dikenal dengan sebutan Pepali Pitu atau 7 dasar ajaran sebagai berikut. Sunan Derajat banyak menghabiskan waktu untuk berdakwah di sana, berbaur dengan masyarakat desa Derajat, hingga beliau tutup usia di tahun 1522 Masehi. Makam Sunan Derajat ini adalah di Lamongan, tepatnya adalah di Desa Derajat.